Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah komputer akuntansi tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak intern maupun ekstern. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. A. Menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. B. Untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar. C. Untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Laporan keuangan dapat diidentifikasikan secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. A. Relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. B. Daya banding, bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan, laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi adalah laporan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukur lain. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan dan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas. A. Hasil usaha rugi laba akan menambah modal sedangkan rugi akan mengurangi modal. B. Penanaman modal tambah investasi, penerbitan dan penempatan saham baru. C. Pengurangan modal, pengambilan private, pembagian dividen, penarikan modal atau saham. D. Modal akhir, yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam satu periode akuntansi di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Unsur-unsur laporan posisi keuangan. A. Aset atau aktiva. B. Kewajiban. C. Ekuitas. Untuk latihan kita bisa langsung ke Excel. Di sini sudah saya siapkan untuk judul PT FEPRC laporan laba rugi per 31 Desember 2020 yang mana sudah ada kode akun, nama akun, pakai rumus, dimasukkan rumus VLOOKUP. A7 daftar akun, titik koma 2, titik koma 0. Selanjutnya untuk jumlah kita masukkan pakai rumus SUMIF. Lalu ke sheet neraca lajur, titik koma, ke laba rugi, titik koma, neraca lajur, yang laba rugi debit, lalu tutup kurung, tambah SUMIF, neraca lajur, titik koma, laba rugi, titik koma, ke neraca lajur bagian laba rugi yang kredit, tutup kurung. Selanjutnya untuk jumlah pendapatan pakai rumus SUM. Nah, untuk
biaya. Pada biaya operasional kita masukkan pakai rumus sum if, neraca laju, laba rugi, biaya operasional, titik koma, neraca laju, laba rugi debit, tutup kurung, tambah sum if, garing A, titik koma, laba rugi 14, titik koma, neraca lajur, laba rugi yang kredit, tutup kurung. Dan aja untuk jumlah biaya pakai rumus sum. Lalu untuk menentukan laba atau rugi, caranya pendapatan dikurang biaya, sama dengan selanjutnya untuk laporan perubahan ekuitas, yang mana sudah saya siapkan juga judul PT FEBRC laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2020. Lalu di sini ada kode akun, nama akun, jumlah, dan total. Pada nama akun di sini kita masukin aja rumus VLOOKUP. D7 titik koma daftar akun, titik koma 2 titik koma 0. Ini kita tarik aja, ada ekuitas, modal, dan laba bersih. Ada jumlah di sini untuk ekuitas. Di modal kita masukin rumus sum if, lalu ke neraca lajur, titik koma, lalu ke laporan perubahan ekuitas, 8, titik koma, neraca lajur yang neraca kredit, lalu titik kurung, dikurang sum if, titik koma, dan perubahan ekuitas 8, neraca lajur, lalu untuk laba bersih pakai rumus sama dengan laba rugi yang ini. Nah, untuk jumlah ekuitas pada total kita pakai rumus sum. Cukup sekian tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.